Romelu Lukaku telah menjadi andalan di lini depan Chelsea sejak datang pada awal musim 2021-2022. Lukaku segera menjadi pilihan utama dan menunjukkan performa yang impresif lewat gol-gol yang sudah dicetaknya. Berbeda dengan Lukaku, tim Werner justru kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Musim lalu, Werner menjadi pilihan utama di lini depan. Namun pemain asal Jerman itu kini lebih sering duduk di bangku cadangan. Tuchel menduetkan Werner dan Lukaku pada bagian akhir babak kedua laga melawan Tottenham. Werner dimainkan pada menit ke-70 dan sejak itulah Chelsea bermain dengan dua penyerang. Tuchel pun merasa duet ini bisa bekerja. Menurut Tuchel, masalah tim Werner saat ini adalah kepercayaan diri. Werner tidak tampil bagus di Euro 2020. Dia juga tidak punya sesi pramusim yang bagus, namun Werner memberikan tanda bagus pada sesi latihan. Werner dan Lukaku bisa bermain bersama dan memberi kami impresi betapa berbahayanya duet ini. Timo berada di posisi yang lebih nyaman dan kami menempatkan dia di posisi berbahaya di sekitar Lukaku, ucap Tuchel dikutip dari Football London. Barcelona saat ini memang tengah mengalami kekurangan penyerang. Pasca ditinggalkan Lionel Messi, Barcelona juga melepaskan Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Situasi ini diperparah dengan cedera yang dialami Martin Braithwaite sehingga Barcelona dilaporkan tengah mencari striker baru. Nama Anthony Martial dilaporkan masuk dalam radar Barcelona. Namun Eurosport mengklaim El Blaugrana bakal kesulitan untuk mengamankan jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya tidak keberatan harus berpisah dengan Martial. Ini dikarenakan sang striker performanya cenderung menurun, sementara stok penyerang MU sedang berlimpah dengan kehadiran Cristiano Ronaldo. Namun masalahnya bagi Barcelona adalah Manchester United membandrol sang striker dengan harga yang mahal. Tak tanggung-tanggung, MU membandrol sang striker di angka 40 juta euro. Ini dikarenakan Martial masih terikat kontrak yang cukup panjang di MU. Ben Leno sudah 3 tahun bermain di Arsenal. Ia pada saat itu direkrut dari Bayer Leverkusen dan menjadi penerus Peter Cech di bawah mister gawang Arsenal. Leno sendiri kontraknya akan habis di tahun 2023 mendatang. Alhasil, banyak rumor yang beredar mengenai masa depannya. Eurosport mengklaim bahwa Leno kemungkinan besar akan berpisah dengan Arsenal. Kabarnya, The Gunners sudah mantap ingin menjual sang winger di awal tahun kemarin. Laporan itu mengklaim bahwa Mikel Arteta sudah mantap untuk menjual Leno. Sang manajer menilai performa Leno terlalu angin-anginan sehingga ia tidak bisa diandalkan di bawah mister gawang Arsenal. Laporan itu mengklaim bahwa Arteta sudah meminta manajemen Arsenal untuk mencarikan klub baru bagi Leno di bulan Januari nanti. Mereka ingin sang kiper bisa segera terjual, namun mereka juga ingin mendapatkan uang yang layak dari penjualan sang kiper. Menurut laporan itu, ada beberapa klub Bundesliga yang tertarik memulangkan Leno ke Jerman pada bulan Januari nanti. Semenjak datang ke AC Milan, Franck Kessie sudah menjadi pemain krusial bagi Rossoneri. Dia selalu memberikan performa yang solid di lini tengah AC Milan. Namun, AC Milan saat ini sedang harap-harap cemas. Pasalnya, kontrak Kessie akan berakhir di tahun depan dan sejauh ini ia masih enggan memperpanjang kontraknya. Sejumlah tim papan atas Eropa dilaporkan ambil ancang-ancang untuk membajak Kessie. Dilansir Mundo Deportivo, kini Barcelona juga siap meramaikan perburuan Franck Kessie. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona memang tengah berburu gelandang baru. Ronald Koeman menilai lini tengah Barcelona kurang bertenaga sehingga performa mereka tidak terlalu maksimal. Menurut laporan itu, ada alasan lain mengapa Barcelona bakal ngotot mendatangkan Kessie. Ini dikarenakan sang gelandang bisa didapatkan secara gratis. Kondisi ini tentu ideal bagi Barcelona yang keuangannya tengah bermasalah. Oleh karena itu, mereka akan mengupayakan agar gelandang timnas Pantai Gading itu bisa merapat di tahun 2022 nanti. Arsenal memang dilaporkan akan kekurangan tenaga di lini serang mereka.
Mikel Arteta ingin mendepak Alexander Lacazette dari timnya setelah ia dirasa kurang maksimal. Arsenal sendiri gagal mendapatkan striker baru di bursa transfer musim panas kemarin. Namun Arsenal tidak menyerah dan akan mencoba kembali mencari striker baru di tahun 2022. Melansir dari Eurosport, Arsenal kini tengah mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka tertarik untuk mendapatkan jasa Luka Jovic. Laporan itu mengklaim bahwa peluang Arsenal untuk mengamankan jasa Jovic sangat terbuka lebar. Saat ini, sang striker sudah tidak kerasan di Madrid setelah ia minim mendapatkan jam bermain. Real Madrid juga menganggapnya pemain surplus sehingga mereka tidak ragu melepaskannya di tahun 2022. Menurut laporan itu, Dana meminjam Jovic terlebih dulu selama setengah musim. Di akhir masa peminjaman, Arsenal akan mengajukan klausul pembelian permanen untuk sang striker. Karir pelatih klub Katalan Ronald Koeman sedang berada di ujung tanduk menyusul awal yang buruk bagi Barcelona. Beberapa anggota dewan meminta agar pelatih berusia 58 tahun itu segera dipecat. Barcelona kini menempati posisi ke-8 dengan raihan 8 poin di klasemen La Liga Spanyol 2021-2022. Mereka tertinggal 6 poin dari rivalnya Real Madrid yang menempati posisi pertama. Sementara itu, Guardiola sebelumnya telah mengindikasikan bahwa ia mungkin akan meninggalkan The Citizen pada 2023 mendatang dan juga telah berbicara tentang aspirasinya untuk mengelola tim internasional di masa depan. Menurut laporan Sportmul, Joan Laporta sedang berusaha keras membujuk Guardiola untuk kembali ke Barcelona agar bisa membawa Barca bangkit dari keterpurukan dan membenahi kekacauan di dalam klub. Selain menjadi juru taktik menggantikan Koeman, Laporta juga ingin melihat pelatih berkebangsaan Spanyol itu kembali ke klub dan menawarkan Guardiola sebagai direktur olahraga Barcelona. Juventus sukses mengalahkan Spezia di laga pekan kelima Liga Italia 2021-2022 pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus tepatnya menang dengan skor tipis 3-2 atas tim tuan rumah usai berjuang keras untuk bisa mendapatkan hasil tersebut. Saling berbalas gol terjadi di sepanjang laga itu. Bahkan Juventus sempat tertinggal 1-2. Untungnya, Juventus bisa membalas 2 gol dan membuat skor akhir menjadi 3-2. Hasil tersebut menjadi sangat penting untuk Juventus karena menjadi kemenangan pertama mereka di Liga Italia musim ini. AC Milan sukses mendulang 3 poin saat menjamu Venezia di laga pekan kelima Liga Italia 2021-2022 pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Laga yang berjalan alot selama 90 menit itu pada akhirnya dimenangkan Rossoneri dengan skor 2-0. Gol kemenangan AC Milan tercipta lewat aksi Brahim Diaz di menit ke-68 serta gol Theo Hernandez pada menit 82. Manchester United gagal memanfaatkan statusnya sebagai tim tuan rumah saat menjamu West Ham United di putaran ketiga Piala Liga Inggris 2021-2022. Turun dengan kekuatan lapis kedua, Manchester United pada akhirnya harus mengakui keunggulan West Ham dengan skor 1-0. Kekalahan itu jelas membuat Manchester United tersingkir lebih cepat dari ajang Carabao Cup 2021-2022. Chelsea harus berjuang ekstra untuk menaklukkan Aston Villa dalam duel putaran ketiga Carabao Cup 2021-2022 Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. The Blues unggul terlebih dulu lewat aksi Timo Werner di menit ke-54. Aston Villa menyamakan kedudukan 10 menit berselang melalui Cameron Archer. Tidak ada gol tambahan di waktu normal sehingga laga berlanjut ke adu penalti. Pada akhirnya, Kepa Arrizabalaga berhasil melakukan 1 save dan membuat skor akhir babak penalti menjadi 4-3 untuk kemenangan Chelsea. Arsenal memenangkan laga putaran ketiga Carabao Cup yang berlangsung di Emirates Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Melawan AFC Wimbledon, pasukan Mikel Arteta tersebut menang dengan skor telak 3-0.
Gol kemenangan Arsenal masing-masing tercipta melalui penalti Alexander Lacazette di menit 11, Emil Smith-Rowe pada menit 77, serta gol Nketiah pada menit 80. James Rodriguez mengakhiri karirnya di kompetisi Eropa. Pesepak bola Kolombia itu resmi berseragam klub Qatar Al Rayyan. Kepastian transfer James itu diumumkan oleh Everton sebagai klub pemilik sebelumnya dan telah dikonfirmasi pihak Al Rayyan Rabu malam waktu Indonesia Barat. Tidak disebutkan berapa besaran transfer James. Yang pasti, James akan mengakhiri karirnya di Everton yang baru berjalan 12 bulan. Klub Merseyside itu memang ingin melepaskan James demi membebaskan tagihan gaji sekitar 10 juta pound sterling per tahun. James Rodriguez sebenarnya tampil apik pada debutnya bersama Everton dengan torehan 5 gol di awal karirnya. Sayangnya, cedera membuat performa James menurun drastis dan kontribusinya pun berkurang di paruh kedua musim. Dia akhirnya hanya bermain 26 kali di seluruh kompetisi musim lalu dengan mencetak 6 gol dan 9 assist. Sejak direkrut di bursa transfer lalu, Lionel Messi sudah menjalani 3 partai bersama PSG. Belum ada gol maupun assist yang disumbangkan mantan kapten Barcelona itu untuk klub barunya. Pada laga terakhirnya menghadapi Lyon, Messi malah tertangkap kamera ngambek dan ogah berjabat tangan ketika ditarik keluar Pochettino sebelum laga usai. Relasi Lionel Messi disebut meruncing dengan Mauricio Pochettino. Belakangan, muncul konfirmasi dari klub bahwa sang bintang mengalami cedera lutut pasca duel kontra Lyon. Sejauh ini belum ada kepastian kapan Lionel Messi akan merumput kembali. Sembari menunggu momen tersebut, Pochettino diklaim harus mengkhawatirkan masa depannya sendiri. Menurut laporan Calcio Mercato, ex-pelatih Tottenham Hotspur itu berada dalam tekanan karena dianggap tak becus mengurus Lionel Messi untuk dikombinasikan dengan Neymar dan Kylian Mbappe di lini depan. Dikutip dari Le Temps Sport, Zinedine Zidane sudah menunggu di posisi calon kuat suksesor Pochettino. Kehadiran mantan anak buahnya di Madrid Sergio Ramos memperkuat peluang Zidane mendarat pulang ke negaranya itu.